Sampurasun, apa kabar saudara-saudara semua yang selama ini setia menunggu tayangan berbagi pengetahuan, berbagi wawasan dengan saya. Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan berbahagia. Materi kali ini yang ingin saya tawarkan adalah mengenai bagaimana manusia hadir ke bumi dengan membawa 3 luka. Jadi maksudnya ketika seseorang dilahirkan, dia sebetulnya membawa 3 jenis luka. Nah, luka-luka inilah yang sering disebut sebagai hukum-hukum karma. Tapi agar lebih mudahnya kita bagi menjadi 3 kelompok. Satu adalah karma bawaan dari diri kita sendiri. Kedua, data yang di-cloning, cloningan data dari kedua orang tua kita ketika mereka mengalami fase-fase trauma di masa lalunya. Kemudian ketika kita berada dalam kandungan, kita juga sama, karena manusia kan tidak lepas dari kekecewaan, kesedihan, ketakutan, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa tubuh manusia itu pada prinsipnya merupakan sebuah kumpulan data. Kumpulan data yang kemudian bekerja di dalam diri kita, dan itu sangat mempengaruhi proses perjalanan hidup setiap manusia. Itu sebabnya manusia tidak ada yang sama. Nah, mungkin juga kita sering mempertanyakan kenapa hidup saya begini, kenapa hidup anak kita begini, kenapa hidup orang tua kita seperti itu. Nah, itu semua dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Jadi karma bawaan, ya, yang dari kehidupannya di masa lalu yang harus diselesaikan di masa sekarang. Lalu karma yang ada di bawah sadar, data atau data karma yang ada di bawah sadar yang dibawa oleh kedua orang tua. Nah, mau tidak mau data mereka itu terfotokopi atau terkloning pada jabang bayinya. Maka bayi itu sudah membawa 2 luka di dalam dirinya. Ini ketika belum lahir, ya, masih ada di dalam kandungan. Sedangkan data ketiga adalah ketika orang tua atau ibu itu hamil, apa yang sedang dia rasakan, apakah kesedihan, kekecewaan, apakah karena marah dengan keadaan ekonomi, apa marah terhadap suaminya, atau marah kepada tetangganya, dan lain sebagainya. Nah, inilah nanti yang akan dibawa lahir oleh seorang anak. Maka ketika lahir, ya awalnya lucu, tapi lama-lama terjadi perubahan. Nah, mulailah data-data itu menjadi aktif. Itu sebabnya kita seringkali merasa aneh dan selalu hidup ini penuh kejutan. Itu diakibatkan oleh semua data yang bekerja di dalam diri kita. Untuk itu tentu ada cara untuk mereduksi dampak dari ketiga luka ini. Yang terbaik adalah tentu saja menyembuhkan luka-luka tadi, sehingga ketika kita menjalankan karmanya berjalan tapi rasanya tidak terlalu ekstrim menempa diri kita. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa ternyata begitu rumitnya menjadi manusia. Itu sebabnya kadangkala kalau saya pribadi melihat bayi yang terlahir itu, saya merasa di antara kegembiraan melihat kedua orang tuanya yang tertawa karena anak itu selalu yang dinanti-nanti. Tapi di sisi lain saya sangat memahami apa yang akan terjadi dalam kehidupan anak itu di masa yang akan datang. Bukan karena saya dukun, bukan karena saya tahu, tapi karena saya memahami prinsip kelahiran dari seorang anak. Artinya, anak itu suatu saat akan mengalami masa-masa yang tidak enak sesuai dengan karma dirinya, lalu cloningan data yang masuk ke dalam dirinya dari kedua orang tuanya, dan yang ketiga adalah data ketika dia berada dalam proses pembentukan di dalam rahim ibu. Nah,
Cara-cara yang paling sederhana yang digunakan dalam ajar Pikuku Sunda, satu adalah menekung, ya, mulai belajar menekung atau mengheningkan cipta agar kita tidak terlalu terbebani dulu. Awalnya itu agar kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri, sehingga kita kenal dengan kemampuan diri kita, juga kenal dengan kelemahan diri kita. Nah, yang paling utama adalah kenali dulu kelemahan diri kita. Kalau mengenali keunggulannya kayaknya nggak perlu dibahas, karena itu merupakan potensi yang muncul, yang terlihat langsung. Sedangkan potensi tertentu, ya, potensi penyakit, potensi baik itu potensi ragawi maupun potensi jiwani, ini sesuatu yang harus dikenali, betul-betul harus dikenali. Itu sebabnya manusia harus mengenali dirinya secara utuh, baik ragawi maupun jiwani. Pintu pertama dalam menata ini adalah cobalah menghargai yang memberikan hidup atau yang menyebabkan kita hidup. Itu pintu pertama, yaitu dengan cara mengolah nafas dengan teknik yang nanti akan saya paparkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mulai memaafkan diri sendiri dengan cara kita harus jujur terhadap diri sendiri, menerima segala keadaan, kejadian, dan lain sebagainya. Terima itu secara jujur, tenang saja, nggak ada yang tahu kok. Yang tahu kan hanya diri kita sendiri, ya. Nah, cobalah secara jujur kita lihat kembali apa sebetulnya yang menyebabkan ini semua, gitu. Kadang-kadang kita seringkali menyalahkan orang lain atas suatu kejadian yang menimpa diri kita, dan kita jarang mengevaluasi apa yang menyebabkan terjadi yang diakibatkan oleh diri kita. Artinya, manusia seringkali tidak jujur dalam melihat suatu kejadian, apalagi kejadiannya tidak enak. Nah, kejujuran ini menjadi sangat penting. Nah, dalam dua hal tadi, itu yang kita olah. Jadi yang pertama adalah melatih nafas selembut mungkin, sehalus mungkin. Tarik, tahan sebentar, kemudian buang. Contohnya begini, tarik, tutup mata. Sebaiknya tutup mata, duduk yang nyaman, yang bagus. Jangan mengikuti saya, tapi duduk yang nyaman, yang bagus. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu buang. Ingat, pada saat menarik nafas, bagian perut itu harus ke dalam, artinya ditarik, ya. Lakukan itu beberapa kali, lebih kurang. Kalau saya biasanya bisa lebih dari 10 kali, agar saya bisa merasakan ketenangan di dalam jiwa saya, ketenangan juga di dalam pikiran saya. Setelah itu selesai, barulah kita mulai memfokuskan diri, meniatkan bahwa saya akan mulai ngariksa diri atau memeriksa diri secara jujur. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke dalam diri kita. Berapa banyak kesalahan yang kita buat, berapa banyak kekecewaan yang kita alami, berapa banyak kesakitan-kesakitan, berapa banyak ketidakberhasilan kita di dalam hidup kita. Nah, itu coba dipahami dengan lebih jelas. Tentu di situ nanti akan muncul jawaban, muncul juga pertanyaan. Kadangkala sebuah pertanyaan itu tidak memerlukan jawaban, dan kita harus membiarkannya dia sebagai pertanyaan suci. Ketika kita menjawab, dia malah jadi rusak. Jadi biarkan saja dia menjadi pertanyaan yang akan terus memicu rasa penasaran kita, sehingga kita punya keinginan untuk belajar dan terus belajar hingga kita mengetahui sebab dan akibatnya. Tapi setidaknya dengan kita memahami
ada 3 persoalan ketika kita berada di dalam kandungan ibu dari sejak proses pembuahan, kemudian proses pertumbuhan hingga kelahiran. Ingat, belum lagi ketika kita sudah lahir dan mulai tumbuh dewasa atau remaja, mulai masuk lagi data-data yang lain. Jadi sekali lagi bahwa tubuh manusia itu senyatanya adalah satu wadah. Tubuh manusia itu sebuah wadah yang terisi oleh miliaran bahkan ketak terhinggaan data-data, baik data masa lalu maupun masa kini. Dan data masa lalu masa kini itu akan mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Sisi negatifnya, kalau kita tidak mau jujur ya, terhadap diri kita, dia akan tetap berada di dalam ruang kesakitan. Tentu tempatnya biasanya ada di bawah sadar kita. Nah, ini akan memakan energi kita. Kecepatan hidup yang seharusnya 100% itu akan terkuras. Jadi hidup itu butuh energi. Dan energi ini bilanglah harus bisa mencapai 100 agar kehidupan kita mampu terus berjalan dengan lancar. Tetapi akibat data-data trauma, data-data kehidupan kita, data karma, data luka yang ada di bawah sadar kita, itu juga harus disuplai energi. Maka kehidupan kita energinya terkuras, sehingga yang harusnya satu tujuan tertentu bisa dicapai dalam waktu misalnya 1 minggu, ini bisa dicapainya bisa berbulan-bulan baru tercapai. Nah, yang ketiga adalah mulai menyadari kehendak jiwani dan kehendak pikiran atau ragawi. Jangan-jangan selama ini kekuatan pikiran atau ragawi itu jauh lebih kuat ketimbang kekuatan jasmani, rohani. Padahal ingat, tubuh manusia itu hanya merupakan wadah bagi jiwa. Jadi senyatanya yang disebut manusia adalah ketika terjadi keselarasan antara pemikiran jiwani, atau bilang sajalah pikiran jiwani ini lebih cenderung mengarah kepada persoalan rasa ya, dengan pemikiran kita. Jadi sebelum bertindak, coba pahami dulu kira-kira rasa apa yang muncul di dalam diri kita. Jiwa kita setuju atau tidak? Kalau jiwa kita menyetujuinya, maka otak kita hanya tinggal menerjemahkan agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Nah, inilah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Selesaikan dulu luka-luka diri kita, luka-luka jiwa kita, terutama luka badan mudah diobati dengan obat-obatan yang ada di apotik, mungkin bisa ke dokter. Tapi luka jiwa itu yang mengobatinya hanya diri kita sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang berikutnya, bagaimana cara kita menyelesaikan luka jiwa sehingga kita bisa hidup seutuhnya, kita bisa memaksimalkan energi yang ada di dalam diri kita untuk mencapai tujuan dari kehidupan itu. Tapi ingat, kunci dari segala kunci adalah kesadaran. Nanti kita bahas lagi mengenai kesadaran itu. Tapi yang tadi dimengerti dulu ya, bahwa manusia terlahir oleh 3 luka. Manusia lahir dengan membawa 3 luka. Pertama, luka-luka atau sering disebut karma. Luka-luka itu dibawa oleh diri kita sendiri. Kedua, luka yang juga merupakan kloningan dari yang dialami oleh kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, luka ketika kita berada di dalam kandungan. Itu yang paling pokok. Karena
di yang keempat, luka-luka dalam jiwa kita itu di dalam ruang lingkup kehidupan itu menjadi dianggap sebagai sebuah kewajaran yang terkait dengan persoalan karma. Lain waktu kita sambung lagi, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Semoga semua apa yang disampaikan oleh saya barusan bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua, agar kita mengerti kenapa hidup kita seperti ini, kenapa sulit maju, kenapa sulit gembira, kenapa sulit bahagia, kenapa sulit mendapatkan rezeki lah gitu. Semoga berguna untuk direnungi. Nanti jabaran selanjutnya kita lanjutkan pada sesi yang lain. Terima kasih. Sehat selalu dan tetap semangat. Rahayu, rahayu, rahayu.